Kami berada di kota Solo. Sekarang tepatnya ada di kampus Universitas 11 Maret Surakarta atau Solo ya, yang dikenal dengan UNS. Nah, di sini kami akan melakukan beberapa wawancara ya terhadap para mahasiswa yang berkuliah di UNS ini. Apakah bagaimana dan apakah mereka percaya dengan hasil yang disampaikan Barreskrim terkait ijazah Pak Jokowi asli. Kita ikuti hasilnya nanti setelah liputan ini. Setelah kita melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang berkuliah di Universitas 11 Maret Solo, tepatnya di Jalan Insinyur Sutami, Jebres, Surakarta. Nah, disclaimer dulu, kami melakukan survei ini tidak di dalam, atau wawancara ini tidak di dalam kampus. Kami menunggu bubaran kampus atau mahasiswa yang bersiliweran ya di luar kampus atau di pintu depan kampus. Jadi tidak mengganggu, ataupun kami tidak, memang belum mengurus perizinan untuk wawancara di dalam, sehingga kami melakukan wawancaranya di luar halaman kampus, luar pekarangan. Jadi kami hanya melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang keluar kampus ataupun sebelum masuk kampus ya. Dan sejumlah 100 mahasiswa yang mau kami wawancara ya, 100 mahasiswa yang mau diwawancara dan dari berbagai fakultas dan berbagai jurusan ya. Kebetulan disclaimer kedua, mereka tidak mau disebutkan jurusannya, walaupun kepada kami disampaikan, tetapi tidak mau di video kami untuk disebarluaskan jurusannya ataupun fakultasnya, namanya, dan juga angkatan berapa ya. Nah, oleh karena itu, ini untuk menjaga kerahasiaan para responden agar tidak bias hasilnya, maka kami melakukannya dengan cara tanpa ada sebutkan jurusan, fakultas, nama, dan angkatan tahun berapa masuknya ya. Oke, hasil dari 100 narasumber tadi atau responden yang menjawab, kami sedikit bingung, atau bukan bingung ya, sedikit kaget ya, bahwa 100 orang ini menjawab dengan tegas tanpa ada yang menjawab ragu-ragu ya. Hanya dua jawaban, bahwa jawaban pertama adalah yakin atau menyatakan dengan yakin bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Jawaban kedua adalah yakin bahwa ijazah Pak Joko Widodo palsu. Artinya asli dan palsu, hanya itu, tidak ada ragu-ragu. Nah, hasilnya apa? Ini juga menjadi sebuah kejutan ya, kejutan besar, karena di sini adalah kota tempat tinggalnya Pak Joko Widodo ya, kota Solo, kota tempat tinggalnya keluarga Pak Joko Widodo ya. Dan kampus ini adalah kampus yang berada di Solo ya, kampus terbesar di Solo, dan juga menjadi 5 besar kampus terbaik di Indonesia. Jadi ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana mahasiswa di Indonesia, tetapi belum tentu semuanya ya, tetapi menjadi gambaran. Nah, hasilnya adalah yang mengagetkan, 98 orang dari 100 yang kami tanyakan ya, kami temui dan tanyakan dan menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi mereka katakan palsu. Hanya 2 orang yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli ya. Begitu persepsi atau opini mereka ya. 98% itu mahasiswa yang menjadi responden kami, yaitu mahasiswa UNS Solo ya, Universitas 11 Maret Solo. 98% menyatakan palsu dan 2% menyatakan asli. Ini sebuah kejutan, di mana kampus ini berada di kota tempat tinggal Pak Joko Widodo, dan disinilah Pak Joko Widodo menjadi wali kota yang luar biasa, dipilih dulu sekitar 90%-an ya, periode keduanya, dan memimpin Solo 2 periode. Mungkin juga dengan Mas Gibran di sini pernah menjadi wali kota, dan mereka masih tinggal di sini sebagai tempat tinggalnya ya, kota tempat tinggal mereka ya. Nah, ternyata 98% menyatakan ijazah Pak Joko Widodo adalah palsu. Artinya warga Solo yang merupakan mahasiswa, ya bisa saja belum tentu semua warga Solo ya, tetapi sekitaran Solo dan berkuliah di Solo, yang pasti berkuliah di Universitas 11 Maret, ini 98% menyatakan ijazah tersebut palsu. 2% saja yang menyatakan asli, dengan alasan-alasan tertentu yang tidak kami sampaikan di video ini agar hasilnya tidak bias, karena nanti dikhawatirkan mengganggu jalannya
proses hukum yang sedang berlangsung. Jadi kami tidak menyatakan alasan-alasan itu, walaupun disampaikan dan kami simpan alasan-alasan tersebut, tapi di video ini tidak kami sampaikan dengan alasan kami ya. Alasan kami adalah supaya proses hukum yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang membuat bias nantinya. Dan di video ini kami sampaikan sekali lagi, hasil ini adalah hasil berdasarkan survei kami terhadap 100 orang mahasiswa Solo dalam waktu 1 hari ya. Artinya dari pagi itu sekitar pukul 8 sampai pukul 3 sore itu kami lakukan survei ini untuk memperoleh hasil apa yang terjadi sebenarnya, persepsi masyarakat Solo, dalam hal ini mahasiswa Solo, dan dikerucutkan lagi adalah mahasiswa Universitas 11 Maret Solo dengan responden 100 orang secara acak yang tidak kami kenal satu orang pun mahasiswa tersebut, sehingga hasil ini bisa dikatakan tidak bias, artinya valid dan reliable secara sah untuk survei kali ini ya, karena kami tidak mengenal siapa respondennya dan kami melakukannya secara acak, siapa saja purposive sampling ya, siapa yang mau diwawancarain ketika berada di depan pintu gerbang, di luar, bukan di dalam pekarangan kampus tetapi di luar, di depan pintu gerbang. Terima kasih, semoga hasil survei ini hanya sebagai rujukan untuk rekan-rekan tetaplah berpikir dengan akal sehat, jangan ada perpecahan, tetap jaga kedamaian, dan jangan ada permusuhan antar anak bangsa.